Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya membahas lagi aplikasi, langsung nih, dua aplikasi nih. Redford Trading dan ROBD Global. Ya, jadi Redford Trading dan ROBD Global. Jadi saya bahas keduanya. Oke. Nah, seperti di video-video saya yang membahas kedua aplikasi tersebut, saya pernah mengatakan bahwa apakah Redford dan ROBD Global itu satu kolam, yaitu artinya satu pemilik, satu komplotan trading abal-abal? Jawabannya bisa ya, bisa juga enggak gitu. Tapi saya yakin gitu, kok merasa yakin bahwa Redford itu adalah ROBD Global gitu. Sebelum Redford kan itu ada Panda. Ya, Panda scam pindah ke Redford. Nah, pasti tahulah ya. Untuk orang awam, jadi sebelum ada Redford itu ada yang namanya aplikasi Panda atau namanya Panda lah gitu. Panda Exchange kayak gitu ya. Oke, di sini saya ngasih info ya dari grup Telegram, karena ada grup Telegram Redford dan ROBD Global ya. Dalam satu grup itu dilihat-lihat banyak leader yang bermain Redford dan ROBD Global. Di Redford punya downline, di ROBD Global juga punya downline. Gitu teman-teman. Oke, di sini keterangannya langsung saja. Redford dan ROBD Global sinyal 99% akurat, anti loss. Ada pengumuman nih. Redford ROBD Indonesia. Wah, pengumumannya ini langsung untuk kedua aplikasi. Nah, makanya apakah Redford dan ROBD Global itu satu kolam, ya, satu komplotan? Teman-teman simak videonya di sini. Redford ROBD Indonesia. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Gitu. Ada beberapa pertanyaan yang sering hadir. Oke, jadi mungkin membernya sering bertanya. Kalau nanyanya kapan scam ya di kick gitu. Satu, kenapa kita depo ke rekening individual bukan ke rekening perusahaan? Ya, ciri-ciri aplikasi trading ini kok lebih condong ke judi gitu ya. Karena banyak trading yang banyak nomor rekening yang digunakan. Nggak ke rekening perusahaan. Itulah salah satu ciri ya investasi bodong, money game, skema Ponzi. Ya, investasi bodong gitu yang menawarkan investasi, ada perusahaannya, katanya ada perusahaannya, tapi transfer deposit ke nomor rekening pribadi. Oke. Di situ saja harusnya orang awam, orang sehat itu berhenti. Ya, kalau sudah terjerumus di kedua aplikasi Redford dan ROBD Global, berhenti bermain, tarik semua saldo. Karena ya bodong. Suatu saat pasti scam, penipuan. Mungkin Redford dulu yang scam, baru ROBD, atau mungkin bahkan keduanya langsung kabur. Bisa saja terjadi karena banyak investasi bodong. Ya, satu komplotan bikin beberapa aplikasi serentak scamnya. Ya, biasanya hari Senin sih gitu. Kedua, kenapa token yang kita pakai tidak ada di exchange lain seperti Indodax dan lainnya? Aduh, ya. Jadi token-tokennya itu token ece-ece gitu. Kalau beneran trading, ya kenapa nggak diadain aja trading Bitcoin ya, Ethereum dan lain sebagainya gitu ya, semua orang percaya gitu, semua membernya percaya, jangan koin abal-abal gitu. Yang tahu koin micin kan banyak ya. Nih untuk orang-orang yang tahu koin micin, banyak kan koin micin yang scam, penipuan ya, meskipun nggak dirugikan. Biasanya koin micin itu airdrop ya, nggak perlu depo-depo dapat koinnya gitu. Tapi kan banyak yang penipuan gitu koin. Tiga, kenapa jika WD harus 1 kali 24 jam? Mari kita bedah satu persatu dengan logika. Wah, kayak yang punya logika aja gitu kan ya. Aduh, oke. Satu, katanya, ROBD bukanlah sebuah perusahaan.
Hah? Kalau bukanlah sebuah perusahaan apa dong gitu? Investasi. Oh ya, saya belum tamat nih bacanya. Oke lah, saya tamatkan dulu paragraf demi paragrafnya gitu ya. 1. ROBD bukanlah sebuah perusahaan investasi yang mengumpulkan dana masyarakat. ROBD murni perusahaan perdagangan trading jual beli cryptocurrency dengan pertukaran mata uang USDT jaringan TRC20. Bagi para pengguna ROBD yang sudah memahami cara-cara transaksi pembelian token USDT melalui exchange Indodax, toko kripto dan lainnya, perusahaan telah menyediakan menu khusus yang tidak melibatkan individual karyawan perusahaan. Aduh, ini yang disebut bedah pakai logika. Aduh. Gini ya, dari kalimat awal, ROBD bukanlah sebuah perusahaan investasi yang mengumpulkan dana masyarakat. Bukan sebuah perusahaan yang mengumpulkan dana masyarakat gimana? Kan jelas harus deposit. Ya. Sebelum trading, klik buy atau sell, klik buy and sell gitu ya, klik beli dan jual gitu. Sebelum klik itu kan si member deposit. Harus ada akun di aplikasinya, di platformnya, harus ada saldo. Lah terus siapa yang punya aplikasi? Ya mereka, aplikasinya Redford dan ROBD Global. Itu kan menampung dana masyarakat, uang deposit untuk deposit di akun kedua aplikasi tersebut gitu. Ya. Itu gimana nggak menampung dana masyarakat gimana gitu, dengan deposit mengisi saldo di aplikasi kedua aplikasi tersebut. Itu kan jadi gini ya, tadinya saldo 0 jadi ada saldonya kan, itu dari kedua platform aplikasi tersebut ya. Itu kan mengumpulkan dana masyarakat melalui uang deposit yang nantinya akan ditradingkan ya, ditradingkan katanya. Nah, kalau uang deposit kalian deposit, misal member ROBD dan Redford itu deposit, ada tuh mungkin 1 juta berapa sampai puluhan juta mungkin orang yang deposit di masing-masing akunnya. Yang tadinya akun 0 menjadi ada saldonya di aplikasi tersebut, di kedua aplikasi tersebut ya. Ketika akan ditradingkan, tiba-tiba server down, maintenance, terus scam. Lah, saldonya kemana itu? Pasti digarong sama kedua aplikasi ini. Ini kan aplikasi penggarong dana masyarakat gitu. Ya, nggak mengumpulkan dana masyarakat gimana ya? Aduh, ini kok disebut bedah pakai logika ya? Logikanya nggak masuk men gitu ya, nggak masuk coy. Lalu ROBD katanya murni perusahaan trading, perusahaan trading atau perdagangan di sini ya, trading perdagangan, jual beli cryptocurrency ya. Kenapa depositnya ke orang pribadi, ke rekening pribadi, bukan atas nama perusahaan gitu? Ya aduh, di situ saja logikanya cuma apa? Ini informasi ya, pengumuman seperti ini dari leadernya mungkin atau bahkan dari adminnya. Itu nggak ada logika gitu teman-teman. Logikanya saja sudah di nomor 1 saja itu sudah apa ya, sudah logika dungu gitu. Pertama, nggak mengumpulkan dana masyarakat, sedangkan membernya itu deposit, itu kan nyimpen di akunnya gitu. Itu kan mengumpulkan, aduh dungu ya. Nah, lalu di bawahnya, bagi pengguna yang belum memahami cara-cara transaksi pembelian token USDT jaringan TRC20, maka perusahaan menunjuk salah satu manajer karyawan. Aduh, alibinya seperti ini ternyata ya. Menunjuk salah satu manajer karyawan perusahaan yang terpercaya. Aduh. Dan amanah bernama Jamaluddin Aziz untuk membantu pengguna ROBD dalam pembelian token USDT jaringan TRC20 tersebut sebagai alat transaksi di ROBD, dan token tersebut leasing
dikirim ke akun pengguna masing-masing. Aduh, Jamal Jamaluddin Aziz gitu ya. Jadi nama rekeningnya Jamaluddin Aziz. Apakah itu nama pemilik perusahaannya atau cuma karyawan katanya perusahaan? Ngapain juga gitu. Ini kan bukan yang katanya gitu ya. Katanya kan perusahaan benar gitu. Masa nunjuk karyawan, manajer, mungkin bendahara gitu. Aduh, harus atas nama perusahaan. Kalau benar perusahaan legal gitu. Ya kalau odong-odong ya jelas lah nama pribadi rekeningnya. Nah, Jamaluddin Aziz itu siapa? Ya, Jamaluddin Aziz itu siapa? Sebagai penerima nomor rekeningnya. Bisa saja mereka nama tersebut adalah ada kaitannya memang dengan aplikasi tersebut. Komplotan aplikasi modus trading gitu, trading abal-abal. Jadi untuk orang awam yang sudah masuk ke aplikasi ROBD, Redford, kalau suatu saat kalian merasa dirugikan, simpan dari sekarang bukti-buktinya, termasuk kenali siapa leader kalian gitu. Karena dialah yang untung. Ya, selama aplikasinya berjalan yang diuntungkannya jelas leader. Dan yang paling diuntungkan adalah aplikasinya sendiri. Ya, di akhir-akhir menggondol semua dana masyarakat. Ya, meskipun mereka berdalih bukan pengumpul dana masyarakat, tidak mengumpulkan dana member masyarakat atau apalah itu, pret gitu kan. Sekali lagi saya katakan, deposit nyimpen saldo di aplikasinya itu kan ngumpul, bego. Selanjutnya nomor 2 nih, token yang digunakan adalah token khusus yang sudah melewati tahapan seleksi. Seleksi ya, oleh tim pakar analisis perusahaan sehingga terjalin kerjasama antara pemik. Nulis aja belepotan, kalau ngomong belepotan wajar gitu ya. Ini nulis aja belepotan gitu ya. Kerjasama antara pemik, ya mungkin kerjasama antara pemilik ya, token dan ROBD. Jika perusahaan menggunakan token-token yang beredar di platform lain, maka itu adalah bentuk kerugian perusahaan karena setiap orang bisa berdagang tanpa melalui ROBD. Aduh. Jadi alibinya mereka gitu mengatakan bahwa alasannya lah gitu, yang punya tokennya itu kerjasama sama ROBD gitu. Ya, masa kalian mau percaya gitu? Yang buat tokennya mereka sendiri kali gitu ya. Di sini mengatakan bahwa jika perusahaan menggunakan token-token yang beredar di platform lain, maka itu adalah bentuk kerugian perusahaan. Karena setiap orang bisa berdagang tanpa melalui ROBD. Aduh, ya iya. Siapa yang mau kerjasama sama ROBD yang jelas nggak ada regulasinya gitu, abal-abal. Aduh, yang ketiga, perusahaan ROBD, ya saya bacain sesuai kata-katanya aja lah ya. Perusahaan ROBD Indonesia telah menjalin kerjasama dengan perusahaan perbankan yang ada di Indonesia, yaitu perbankan yang ada di Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri dan Bank Permata. Cuma ada CIMB Niaga, BRI dan Permata. CIMB Niaga, BRI dan Bank Permata. Mereka menggunakannya cuma bank itu ya. Dalam menjalankan transaksi di bank tersebut membutuhkan persyaratan dan waktu. Dengan banyaknya pengguna ROBD yang melakukan penarikan, maka semakin lama proses antriannya. Demikian analisa kami, semoga terjawab apa yang menjadi pertanyaan. Salam ROBD cuan. Analisa itu analisa menyesatkan, itu analisa menjerumuskan ya, mendoktrin. Tujuan analisa tersebut di grup Telegram itu untuk mendoktrin, supaya meyakinkan member-member yang baru gabung khususnya gitu. Oke, di sini perusahaan ROBD Indonesia telah menjalin kerjasama dengan bank yang ada di Indonesia, yaitu CIMB Niaga dan BRI dan Permata. Aduh,
jadi antrian katanya. Gini ya, untuk ke bank ya ada yang disebut kerjasama resmi, ada juga yang disebut kasarnya kerjasama biasa lah gitu. Misal kalian bikin rekening CIMB Niaga, bikin rekening BRI, bikin rekening Bank Permata dan bank-bank lainnya, itu juga secara tidak langsung kalian sudah bekerja sama dengan bank tersebut, dengan banyak bank tersebut. Kenapa? Ya kerjasama gitu. Kalian punya duit nyimpen di bank BRI, CIMB Niaga, Permata dan bank lainnya gitu. Itu bentuk kerjasama ya. Kerjasama gimana? Ya kalian percaya mau nyimpen uang di BRI misal, kerjasama kan, itu kerjasama. Jadi kerjasama si nasabah dan bank. Oke, nasabah punya duit nih mau nyimpen, bikin buka rekening di BRI misal, ya kerjasama dengan BRI. Kalau kasarnya gini, BRI, ini saya punya uang, saya mau nyimpen, nah tolong jaga ya uang saya gitu kan. Itu kan kerjasama gitu. Jadi nggak harus seperti postingan ini ya, seolah-olah kerjasama resmi. Ya nggak resmi ini kerjasamanya teman-teman ya. Kan nomor rekeningnya juga Jamaluddin Aziz. Ya kayak gitu ya. Kalau misalkan perusahaan besar pasti diposting tuh di bank-bank besar tersebut. Wah, Bank BRI kerjasama sama Redford, sama ROBD Global gitu. Enggak kan ya. Nah terus kerjasama yang resmi itu apa gitu. Nah contoh ya, nggak perlu kerjasama langsung, nggak perlu kerjasama resmi untuk dengan bank lah, dengan bank-bank konvensional itu nggak perlu. Misal kalian tadi sebetulnya contoh tadi sebagai nasabah bank yang menyimpan uang di BRI itu sudah termasuk contoh kerjasama itu. Nah jadi kerjasama yang dimaksud ROBD Global dan Redford Trading itu kerjasama apa gitu ya? Gak jelas. Kalau kerjasama resmi pasti nomor rekeningnya pun rekening perusahaan gitu ya, meskipun gak selalu gitu ya, karena Efinex pun yang ketika deposit ya atas nama PT Indo Asia apalah gitu, ujung-ujungnya scam juga, karena kan itu virtual account ya, bisa virtual account ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu hanya alasan saja ya, kerjasama antar bank itu yang membuat proses antrian lama ya, memproses penarikannya agak lama. Aduh, ini ya bank ya, bank konvensional ya, baik BRI, BCA, Mandiri, CIMB Niaga, Permata ya, intinya bank yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia gitu, membuat mesin ATM itu untuk mempermudah nasabah mengambil uang ya. Sekarang setor tunai, setor uang itu bisa melalui ATM, gak harus masuk ke dalam bank, ke kantor banknya gitu, gak perlu masuk ke teller banknya gitu. Itu untuk mempermudah. Jadi kalau cuma mau ambil duit dulu gitu kan, pertama kali ada mesin ATM ya masukin aja kartu ATM-nya, ambil tuh duit. Nah sekarang store pun bisa memasukkan uang ke ATM, itu kan untuk mempermudah. Ini ya masih aja dengan modus antrian bank gitu. Aduh, ini sih pengumumannya mempersulit diri sendiri. Pengumuman ROBD dan Redford sekaligus itu dari leadernya mungkin itu tutorial teman-teman, yaitu tutorial mempermalukan diri sendiri ya, tutorial mempermalukan Redford dan ROBD Global sendiri gitu ya. Nah jadi itu teman-teman ya, bank konvensional itu kan yang mempermudah nasabahnya, penarikan ya, penyetoran uang sekarang bisa di mesin ATM. Selain itu, dengan adanya mobile banking pun kita bisa transfer lebih cepat, bisa menerima uang lebih cepat ya, bisa langsung kelihatan. Itu kan
mempermudah gitu. Nah, jadi itulah teman-teman pengumumannya yang sudah dibedah oleh tim analisnya ya, yang katanya menggunakan logika. Aduh, logikanya logika dungu itu teman-teman ya. Dari mulai nomor 1 ya, tidak ada pengumpulan dana, itu sudah menyesatkan. Oke. Karena dengan deposit saja itu sudah mengumpulkan uang di akun aplikasi masing-masing, baik Redford dan ROBD Global. Terus ya modus bank antrian WD, kenapa WD penarikan ya, penarikan saldo lama, menyalahkan bank ya, padahal mereka bukan atau enggak kerjasama resmi dengan bank, seperti tadi yang saya jelaskan, yang saya utarakan tadi teman-teman ya. Terus namanya juga Jamaluddin Aziz gitu ya, yang alibinya sebagai karyawan yang diutus dari perusahaan untuk menampung dana. Nah itu kan menampung ya, berkaitan dengan poin yang nomor 1 tadi, yang kata mereka tidak mengumpulkan dana ya. Ya iya, mungkin leadernya nggak mengumpulkan dana, tapi si Jamaluddin Aziz itu yang mengumpulkan dana, kan nomor rekeningnya atas nama dia. Oke, terima kasih ya, kita hiburan tadi itu anggap saja hiburan teman-teman ya, karena ya itu adalah modus klasik, pengumuman klasik ketika aplikasinya sudah detik-detik mau kabur gitu ya. Oke, terima kasih. Video saya ini untuk orang awam, jangan sampai terjerumus di aplikasi money games yang tipu menipu ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.